Salam jumpa dalam channel Sahabat TM. Tanda-tanda zaman adalah istilah yang sudah familiar di kalangan umat beragama yang mempercaya akan adanya akhir zaman atau hari kiamat, tak terkecuali umat Kristen. Dan secara umum, istilah tanda-tanda zaman dijadikan topik pembicaraan oleh kalangan umat beragama dikala ada suatu peristiwa yang spektakuler seperti COVID-19 yang sekarang masih terus berlangsung, dan bahkan untuk peristiwa-peristiwa lain yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa COVID-19 merupakan tanda zaman yang mengindikasikan akan berakhirnya zaman ini atau akan tiba hari kiamat bagi dunia ini. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara memahami tanda-tanda zaman menurut teks Alkitab. Secara khusus Injil Matius pasal 16 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman, tidak. Apakah tanda-tanda zaman hanya merujuk pada peristiwa akhir menjelang berakhirnya zaman ini? Ataukah tanda-tanda zaman itu juga merujuk pada peristiwa-peristiwa pada zaman yang lalu dan pada zaman yang sekarang? Dari hasil penelitian terhadap Injil Matius pasal 16 ayat 2 dan 3, maka ditemukan makna utama dari frasa tanda-tanda zaman, yaitu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman yang lalu, pada zaman yang sekarang, dan pada zaman yang akan datang. Temuan ini jelas menyingkapkan beberapa cara memahami tanda-tanda zaman seperti berikut ini. Pertama, jangan memahami tanda-tanda zaman sebagai peristiwa-peristiwa yang secara eksklusif akan terjadi pada akhir zaman. Kedua, jangan beranggapan bahwa tanda-tanda zaman hanyalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya abnormal, spektakuler, atau bencana besar-besaran. Ketiga, jangan berusaha untuk memakai tanda-tanda zaman yang ada untuk menghitung tanggal yang pasti dari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Keempat, jangan berusaha untuk menetapkan waktu yang pasti bagi terjadinya masing-masing tanda zaman. Dan yang paling penting adalah tetaplah percaya kepada Tuhan kita dalam segala situasi dan kondisi, dan berjaga-jagalah. Dari pemahaman tanda-tanda zaman di atas, maka saya dapat mengatakan bahwa COVID-19 merupakan suatu tanda yang dinyatakan kepada umat manusia di zaman sekarang. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami maksud Tuhan di balik COVID-19 ini. Dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang bisa kita buat untuk sesama yang dapat memuliakan nama Tuhan? Mari kita lakukan mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu kita berdoa bagi para pasien yang terjangkit COVID-19 supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Kita juga berdoa bagi para medis yang berada di garda terdepan supaya mereka diberi kekuatan dalam menjalankan tugas mulia itu.
kita juga berdoa bagi para pejabat pemerintah kita yang diberi wewenang untuk mengambil kebijakan demi kebijakan, supaya kebijakan demi kebijakan yang dibuat itu mensejahterakan kita semua. Berdoa juga bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugas supaya mereka juga diberi kekuatan. Berdoa juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan supaya dapat taat dan disiplin selama masa-masa sulit ini. Bahkan segala kebutuhan boleh dicukupkan. Berdoa bagi para hamba Tuhan dimanapun berada, supaya dalam situasi dan kondisi seperti ini diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat melakukan pelayanan bagi jemaat-jemaat yang dipercayakan. Berdoa juga bagi para misionaris supaya mereka juga dipelihara Tuhan dan Tuhan memakai mereka dalam situasi seperti ini untuk tetap menjalankan tugas pelayanan. Berdoa bagi umat Kristen dimanapun, supaya dalam situasi seperti ini juga mereka selain melakukan aktivitas dari rumah, mereka juga tetap melakukan ibadah, baik secara online maupun secara offline. Berdoa juga bagi keluarga kita masing-masing, berdoa untuk kita sendiri supaya kita disiplin, kita waspada, supaya kita semua tetap sehat. Mari kita hidupi moto ini. Saya sehat, kita sehat, dan mereka sehat. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat TYM, maka jangan lupa untuk mengklik tanda like, subscribe, dan juga tanda lonceng yang semuanya ada di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.